Hey guys, video ini saya akan sharing kamu cara untuk menjadi dropshipper. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Terima kasih. Jadi pertama, aku ingin kasih kamu tahu dulu, kenapa kamu perlu jadi dropshipper dulu sih. Jadi kalau jadi dropshipper, itu dia praktis. Jadi kita artinya tuh tidak perlu mempunyai gudang atau tempat untuk menyetok barang. Jadi kita bisa langsung dari tempat supplier, kita langsung mendapatkan customer, kita suruh supplier langsung mengirimkan barang sesuai dengan pesanan kita. Jadi kita nggak perlu stok ataupun mempunyai tempat space untuk bisa membayar sewa gitu ya. Jadi gampang, praktis. Lalu modal awalnya itu sangat kecil, minim banget. Yang perlu kamu butuhkan itu hanya paket kuota sama modal HP, sama juga modal ilmu ya. Dan ini juga merupakan satu step yang sangat baik untuk kamu bisa mulai coba belajar di dunia e-commerce ini. Bagaimana kamu bisa memaksimalkan modal yang minim untuk bisa menjadikan besar lagi. Dan ini sangat akan membantu kamu untuk step berikutnya untuk menjadi pengusaha yang baik. Oke, kita langsung masuk ke topik dulu. Jadi pertama yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu tentukan dulu produk yang kamu ingin jual. Jadi kamu bisa dulu, pertama cari dulu kamu sendiri itu passionnya apa. Misal sekarang, saya ambil contoh yang sebelumnya nih. Misalnya saya sekarang suka gaming. Saya mau coba untuk menjual produk-produk gaming macam mouse gitu. Atau juga, misalnya sekarang kita anggapan mau jual untuk produk skincare nih. Karena kita mungkin lebih suka untuk berbasis lifestyle. Kemudian, kamu bisa juga mencari toko yang menerima dropshipper, yaitu sebagai supplier kamu ya. Kedua, kamu harus membuat konten produk yang menarik. Jadi konten produk menarik bagaimana? Jadi dari dalam foto itu, kamu dalam utamanya tuh, kamu sekarang contoh nih, ambil dari supplier. Kamu harus memodifikasi perbedaan di supplier, dan kamu harus bisa membuat judul ataupun keyword pertama untuk bisa membuat orang menarik perhatian orang langsung. Jadi orang pas scroll ke produk kamu, mereka lagi scroll nih HP-nya, langsung dapat produk kamu, langsung mereka stop dan klik produknya. Kamu harus memaksimalkan dulu judul keyword. Setelah udah keyword, kategori harus pas, dan bagusnya tuh kamu produknya harus ada video produk, mungkin cara penggunaan produknya, lalu penjelasan sama deskripsi penting ya, kan harus ingat spesifikasi produk dikasih jelas, dan mungkin untuk syarat retur barang ya, di dalam harus tulis juga. Dan ingat, berat dan jasa pengirimannya harus sesuaikan juga ya dengan supplier. Dan setelah kamu udah siap melakukan konten produk menarik, kamu akan kemungkinan besar bisa mendapatkan potensial customer saat mereka mengunjungi tokomu, mereka melihat produkmu. Ingat, harga pada awalnya ya, kamu nggak bisa jual terlalu mahal, karena kamu masih belum ada penilaian toko ataupun penilaian produk. Jadi kamu terpaksa mungkin harus ambil untung dikit, bahkan kamu tidak mengambil untung untuk bisa apa? Meningkatkan rating toko kamu atau produknya dulu. Nah, kamu sekarang kan udah tahu nih cara untuk membuat konten produk dengan yang baik. Saya mau minta bantu kamu untuk coba share video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih. Ketiga, yaitu dalam melakukan optimasi toko. Jadi dalam melakukan optimasi toko itu maksudnya apa? Pertama, kamu harus mendesain toko kamu. Jadi pas kamu awal mulai bisnis, kamu harus tahu dulu untuk branding ke depan toko kamu itu apa. Misalnya sekarang nih, kamu mungkin lebih berbasis ke produk skincare wanita punya, jadi kamu mendesain toko kamu, bannernya, lalu untuk foto-fotonya itu lebih berbasis yang untuk lifestyle cewek gitu, mungkin taruh foto artis atau apa gitu. Jadi desainnya harus sesuai dengan branding sosial media kamu. Lalu selanjutnya apa? Kamu perlu men-setting kategori toko. Misalnya kamu sekarang menjual lebih dari satu kategori produk nih, kamu bisa setting mungkin dari perawatan muka, lalu mungkin sama eyelash gitu. Dan juga kamu bisa setelah itu men-setting promosi toko. Kamu bisa menggunakan promo official Shopee-nya. Kalau kamu udah diundang, bisa join. Kamu bisa juga menggunakan voucher cashback Shopee dari tokonya juga. Kamu bisa menggunakan voucher pengikut toko dan promo toko untuk bisa membuat tingkat konversi toko kamu lebih tinggi lagi ya. Setelah kamu udah siap step-step yang saya bilang ini, dari atas, dari optimasi konten produk sama optimasi toko, dari promosi, banner, sama profil toko, udah siap, kamu bisa langsung coba minta kenalan kamu untuk order. Kamu bisa sharing di sosial media, status WA, Facebook, Instagram, ataupun ada Snapchat gitu. Kamu minta kenalan kamu atau teman untuk bisa bantu order dong. Mungkin kamu minta mereka order dan kasih ulasan yang bagus, sehingga tuh produk rating kamu naik. Kalau produk rating udah naik, maka kemungkinan besar itu akan direkomendasi oleh Shopee untuk muncul di halaman pertama ketika orang mencari produk yang berkaitan dengan kamu. Dan juga penilaian toko sangat penting ya. Kenapa? Contoh nih, kamu sekarang menjual produk yang sama dengan kompetitor A. Kalau kamu mempunyai penilaian toko produk yang bagus, yang banyak juga, sama penjualan per bulan, ada sistemnya itu banyak juga. Biasanya orang pembeli, pasti mereka kan pikirnya, wah, produk yang kamu ini penilaian banyak banget, melainkan kompetitor kayaknya tidak ada penilaian. Walaupun kamu kasih harga yang lebih mahal, kamu bisa juga menang. Mereka akan beli ke toko kamu juga. Setelah itu kita langsung masuk ke step bagaimana melakukan dropship. Tadi itu adalah
cara-cara untuk meningkatkan toko kamu dulu. Kamu harus persiapkan atas-atas itu dulu semuanya, baru kamu bisa melakukan dropship ini untuk bisa lebih maksimal ya. Oke, jadi sekarang kita anggapan mau dropship produk ini nih, NBS paket Ultimate Skincare Extra Glow. Kita bisa coba klik beli sekarang, dan di sini kalian bisa lihat di bagian check on ya. Jadi alamat pengiriman kalian harus isi alamat pembeli kalian, bukan kalian sendiri ya. Nama, alamat, sama nomor HP-nya. Setelah itu, kamu bisa ke bagian bawah. Itu yang paling penting, kalian harus kirim sebagai dropshipper ya, ingat. Jadi, dropship ini sangat gampang kalau dari Shopee gini. Dan kedua, yaitu adalah kita dropship secara manual. Biasanya kita nih jualnya tuh kebanyakan lewat Facebook Marketplace. Macam saya sekarang sendiri, kan saya sendiri ada beberapa dropshipper, mereka tuh menggunakan cara dropship manual. Jadi mereka mungkin menjual di Facebook Marketplace, ataupun jual manual dari WA ataupun Instagram gitu. Jadi mereka menghubungi saya sebagai supplier. Mereka menggunakan kurir manual namanya ya. Jadi bukan kurir macam JNT, JNE. Tetapi setiap kota itu, mereka pasti ada satu kurir manual yang bisa mendukung COD. Jadi mereka seperti biasanya dropship, mereka kasih aku alamat, nama, nomor HP customer mereka. Jadi lalu saya sebagai supplier, saya kirim barangnya ke customer. Habis itu keuntungan saya ambil dulu. Dari kurir, mereka udah membayar saya mengambil keuntungan. Lalu saya akumulasi dulu 1 bulan, tergantung saya sama dropshippernya, pembahasan kerjasamanya bagaimana, dikumpul 1 bulan, 1 minggu, atau per hari. Biasanya mereka mintanya 1 bulan. 1 bulan saya kumpulin keuntungannya, jadi selisih keuntungan dropshipper sama barang saya akan kirim, transfer rekening ke dropshippernya. Jadi ada 2 cara ya. Pertama yang Shopee itu adalah dari otomatis namanya. Kedua, yaitu adalah dropship manual. Nah, kamu harus ingat juga ya, ini sekedar tips dari saya. Jadi, kalau dropshipper itu merupakan salah satu level awal atau pemula gitu. Kalau kamu udah coba berjualan lumayan lama, mempunyai ilmu pengetahuan, beserta kamu sekarang mungkin lagi kerja nih. Saya saranin, kamu sekarang lagi kerja, jangan coba untuk resign, untuk membuka bisnis online langsung. Kamu kumpulin dulu modal-modalnya, dan mungkin dari kamu ada dropship gitu, kamu kumpulin modal yang udah lumayan cukup, kamu lalu upgrade diri menjadi reseller. Jangan selamanya menjadi dropshipper ya. Karena kalau kamu udah menjadi reseller, kamu bisa langsung mengambil quantity sama suppliernya, itu quantity besar ataupun grosiran, jadi harga bisa mendapatkan jauh lebih murah, dan juga stok kamu bisa kontrol sendiri. Itu akan membuat kamu proses orderannya operasional semua lebih gampang. Nah, itu adalah cara-cara untuk bagaimana kamu bisa menjadi dropshipper pada tahun ini. Dan saya mau minta bantu kamu untuk komen untuk topik berikutnya ya. Terima kasih.